Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Kesempatan besar tidak datang 2 kali. Siapkan dirimu dan ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat 2021 mulai 19 Agustus. Kirim link video bakat terbaikmu melalui insetlife.com. Indonesia, Tunjukkan bakatmu. Berpadu dalam cita-citaku. Hai, selamat siang semuanya. Saya Kak Rose. Hari ini sudah siap menemani Anda di acara Romping No Secret. Oke, hari ini ada yang seru-seru yang akan kita ajak ngerumpi di sini. Ada banyak sekali cerita yang berbeda, tapi kita ke pojokan dulu untuk membahas cerita yang lain lagi. Di pojokan untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Nah iya, oke baik. Yang rame apa sih? Ya biasalah, kadang-kadang tuh yang rame tuh terjadi di hari-hari di mana aku libur ya, Sabtu dan Minggu. Tapi tetap aja ini tetap bisa menjadi, pasti ada lanjutannya, yaitu pernikahannya Alvin Faiz dengan Henny. Kenapa tanggal kemarin ya, tanggal 14 Agustus. Dan ini menjadi heboh pemberitaan, kenapa? Ya karena ini baru jadi duda, ini baru menjanda di tahun 2021. Henny baru bercerai di bulan Februari akhir 2021. Alvin baru ketok palu di bulan Juni 2021, ya kan? Mantannya yang perempuan ini teman main futsalnya gitu ya. Dan orang tuh jadi ini menjadi ramai perbincangan karena kok cepet banget. Ini Alvin baru cerai di bulan Juni, Juli, Agustus udah menikah dan aku nggak diundang. Mungkin itu lagi, kenapa kok aku nggak diundang gitu ya. Nah ini kemudian jadi rame deh, orang berspekulasi kapan pacarannya, jangan-jangan ada yang menelikung ya. Iko sama mantannya sahabatnya sih, iya ampun berarti gitu pokoknya rame ya. Nah karena itulah akhirnya ya Henny ini tadi pagi posting cukup panjang dan lebar. Karena dengan adanya pemberitaan mereka menikah, belum ada klarifikasi juga dari pasangan itu kemarin ya. Sore-sorenya sih udah ada. Media kemudian mencari komentar dari mantan suaminya Henny, yaitu Sikri Daulay. Ini pemain sinetron ya Sikri ya? Iya pemain sinetron ini. Ini ada artikel, Sikri Daulay sudah tahu kedekatan Alvin Faiz Henny Rahman sejak Juni 2021, ya kan? Nah cepet banget nih, padahal baru ketok palunya si Alvin bulan Juni ya, tanggal 16. Kok aku hafal loh tanggalnya, hebat loh aku nih, hafal sejarah artis-artis apa gimana. Coba kita baca postingannya Henny, klarifikasinya. Di klarifikasinya ini dia merasa sedih sekali gitu ya, karena kok ngerasa kok dia dipojokin seolah-olah ini terjadi perebutan, direbut, merebut, padahal dia bilang enggak seperti itu gitu ya. Awalnya bahkan dia mengatakan mantannya itu yang sempat mengucap bahwa baiknya deket aja Alvin sama Henny gitu, karena menurutnya karena Henny ini kan punya anak juga ya, kayaknya kalau yang mau jadi bapak sambung kayaknya dia lebih percaya kalau Alvin yang dekat ke Henny begitu. Dan menurut penuturan Henny, mantan pasangannya itu alias Sikri Daulay udah tahu dari awal ketika mereka dekat itu, mereka udah kasih tahu gitu ya. Dan kenapa pernikahannya cepat? Henny bilang karena tidak mau pacaran, dia malu karena dia statusnya sudah menjanda, tidak mau menimbulkan fitnah-fitnah, jadi dipercepat sajalah begitu ya. Dan dia bilang kayak di sini sih Henny itu yang menarik kalau menurut saya ya, dia bilang gini, saya kecewa banget padahal dari awal waktu terjadi perceraian saya tidak mau menjelek-jelekan, padahal terus ditulis bukan salah saya gitu ya. Lah kalau bukan salah dia, salah siapa berarti? Ya begitulah. Pokoknya intinya dia kesel kenapa pemberitaan itu jadi arahnya seolah-olah memojokkan pasangan pengantin baru ini. Gitulah ceritanya Kriani. Tapi kalau menurut aku ya, ini udah single, kemudian menikah, ya udah doakan yang baik, ya kan? Karena pada saat kita wawancara Alvin juga di bulan Juni waktu adiknya menikah, ya, kita tanya kan Alvin ke depannya mau ngapain, dia nggak bilang juga dia mau menikah loh, itu pada bulan Juni ya. Aku juga nggak ngecek itu siapa yang datang waktu itu, apakah Henny datang? Nah kayaknya Sikri Daulay datang sih, gitu ya. Datang kan? Ih, Sikri datang, Henny-nya datang nggak sih Mbak Epoy? Nggak lihat, tapi Sikri datang. Syakir datang. Nah di kawinannya Alvin kemarin bukannya Syakir Daulay ada juga. Ada juga, ya sebenarnya kayaknya nggak ada apa-apa ya gitu. Kayaknya loh ya gitu ya.
Nih, tuh udah bahkan memberi hati-hati, ucapan selamat, semoga bahagia. Ya kayaknya mungkin nggak ada apa-apa ya. Mungkin kita aja yang butuh keributan. Coba kita lihat wawancara kita terakhir dengan Alvin seperti apa berikut ini. Ada nggak yang ingin kamu capai dalam hidup kamu di tahun ini atau ya dalam waktu dekat ini deh? Kedepannya ya pasti kita moving on ya. Kita melanjutkan hidup. Sekarang fokusnya memang hanya untuk di hari bahagia Amar. Hari bahagia Jadi Amar. memang ya fokusnya jelas. Ya melanjutkan hidup ke depan, fokus untuk anak dan juga fokus mungkin membimbing Amar juga dan istri. Dia kan udah bilang dia mau move on, ya udahlah ya, oke sesuai lah ya kan gitu, baik. Oh ada komentar netizen, coba kita baca ya komentar netizen nih ya. Lah suaminya bilang hubungan sudah dari lama, lah dia bilang cepat karena nggak mau pacaran meminggu. Suaminya bilang hubungan, suaminya siapa ini Mbak maksudnya? Itu mantan berarti, kan dari lama Juni. Ya mungkin waktu itu lama mas, sebentar tuh relatif ya kan. Oke lanjut berikutnya. Mau ngekip tapi kenyataannya diumbar, kayaknya mati drama. Ini emang kayak aku juga suka typo ya, jempol ini lama-lama kayak membesar, layan mengecil. Lanjut berikutnya, ntar bikin IGS ditinggal main futsal, main game dan jahat ya. Oke lanjut berikutnya, cepet banget mau nikah lagi, emang dia nggak trauma dengan yang namanya perceraian ya gitu. Setahu aku nih, kalau cowok-cowok tuh kayaknya move on-nya lebih cepat ya, gitu nggak sih? Iya nggak? Cowok-cowok di sini, nah banyak cowok-cowok yang begini, cewek-cewek juga kayak iya mantan aku begitu, cepet banget move on-nya. Oke baiklah. Oke kita doakan yang terbaik aja buat pasangan pengantin baru ya. Kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama, ini adalah seorang konten kreator. Dia seorang animator, begitu ya, yang kemarin karyanya membuat video make up dengan tema kebangsaan itu viral ditonton sudah sampai terakhir ini sudah puluhan juta, lebih dari 30 juta kali di TikTok ya. Keren banget memang transisinya, make upnya, totalitas banget. Kita lihat dulu profilnya Yohana berikut ini. Yohana Sisilila, konten kreator berusia 27 tahun ini viral setelah membuat video make up karakter bertema Hari Kemerdekaan Indonesia dengan total pembuatan video selama 48 jam untuk 8 look hingga disebut netizen bikinnya 48 jam jadinya cuma 30 detik dan ditonton lebih dari 30,9 juta kali. Lulusan sekolah animasi di Malaysia yang pernah mengisi suara karakter Susanti di film kartun Upin Ipin musim 10 dan 11 ini juga membuat make up karakter bertema bumi, monster, hingga film Disney seperti Cruella, Frozen, dan Ursula yang proses pembuatannya menghabiskan waktu 2-7 jam. Sulung dari dua bersaudara ini memiliki darah seni dari sang nenek yang berprofesi sebagai makeup artist. Seperti apa perubahan yang dialami Yohana Sisilila setelah viral? Dan benarkah Yohana sempat kesulitan dalam proses pembuatan video make up bertema kemerdekaan hingga minta bantuan sang pacar? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan Yohana Sisila. Yohana ini adalah seorang animator ya kamu ya? Iya. Bisa disebut animator. Dan bahkan dia ini juga sempat menjadi pengisi suara tokoh Susanti. Iya. Di kartun Upin Ipin. Aku Kak Ros, ini Susanti. Hai Kak Ros. Hai Yohana. Aduh keren banget. Aku begitu lihat video kamu, aduh luar biasa ya. Ini dia juga mau, ini sekarang dia juga sudah menyiapkan ya sebagian. Ini mau dilanjutin lagi, ini karyanya ya. Ini ada muka Kak Ros loh. Iya ada muka aku. Astaga. Ada muka aku guys. Tulis di situ. Luar biasa. Coba sih kita lihat. Nah, tuh, ini berapa jam nih bikinnya nih? Ini tadi aku datang makeup di situ jam 11. Jam 11? 2 jaman berarti. 2 jaman udah jadi kayak gini. Nah karyanya yang terakhir ini ditonton puluhan juta kali di konten TikToknya ya. Kita lihat seperti apa yang berikut ini. Nah itu proses make upnya aja berapa? 18 jam. Kalau make upnya sendiri 18 jam, terus aku habis itu kan masih harus editing. Dan lain sebagainya. Jadi total 2 harian, which is 48 jam. 48 jam. Dan ini uniknya adalah ketika dia membuat itu 18 jam itu dari jam 6 sore sampai 12 siang besoknya. Ya? Karena ekspektasi aku tuh selesainya malam, tapi Tadinya. ternyata belum selesai sampai siang. Jadi kamu gak tidur? Enggak. Tapi habis itu langsung hibernasi Kak. Oh gitu. Berjam-jam tidur terus. Iya. Nggak, ini kan pasti kamu bikin konsep dulu dong gitu ya. Ini idenya persiapan sampai menuju eksekusi itu berapa lama kamu?
Itu total pokoknya 48 jam. Jadi maksudnya kamu untuk- merancang nih mau bikin ini kan transisinya apa gitu kan? Nah itu dari siang Kak. Dari Jadi aku dari siang doang? dari siang sampai jam 6 sore itu aku meditasi, terus aku lihat-lihat Pinterest, lihat-lihat teman-teman di TikTok juga kan dia yang tahun lalu udah banyak bikin. Aku coba gabung-gabungin dari semuanya, terus akhirnya aku bikin konsep yang ini gitu. Cepet banget ya, dari siang sore eksekusi gitu ya? Iya lumayan. Oh astaga keren banget, coba kita lihat komentar netizen ya bunyinya coba. Oke. Komentar netizen bunyinya. Gak kebayang kalau mau hapus gimana ekspresinya. Buatnya aja berjam-jam. Hapusnya cuma dalam waktu berapa menit, suk gitu ya. Iya. Berikut coba kita lihat. Mantap, tinggal tunggu dikasih sepeda sama Pak Jokowi. Menunggu sepedanya. Yang berikutnya, alah gini doang kalau gue yang ngedit, mah udah rame kan. Ini satir ya gitu ya, karena orang nggak tahu di tengahnya cuma berapa menit itu video. Itu prosesnya. Pokoknya kalau aku tulis di TikTok itu biar rame Kak, bikinnya 48 jam jadinya 40 detik gitu. Dan dia hari ini ya kamu bikin ya behind the scene-nya ya ada ya proses Kemarin aku kemarin. bikin. Oke. Mau kita lihat coba ininya. Oh, selain itu juga kita lihat kompilasi karena Yohana ini juga sebelum-sebelumnya juga banyak sekali konten-konten TikToknya itu dengan make up art ya gitu ya. Oke, coba kita lihatin kompilasinya. Yohana tadi cerita gimana kamu melukis itu seperti meditasi juga ya? Iya, meditasi. Kadang kan apalagi lagi pandemi ya Kak, kayak kadang tuh bosen banget di rumah. Terus kayak ya udah deh duduk di ruang makeup aku, ambil cat, udah ngecat aja gitu. Ngecatnya di muka tapi ya. Iya. Dan itu biasanya kamu buat sendiri, kamu yang videoin, kamu yang Iya, makeup. aku video. So far aku belum punya tim sih. Yang Cuman edit? kadang aku dibantuin sama cowok aku, karena cowok aku juga desainer kan, jadi dia ngerti editing gitu. Ya dibantuin. Dia yang Kalau ada efek-efek yang ribet gitu, dia yang kerjain. Tapi so far 90% kali. 90% aku. Kamu melukis apa segala macam. Iya. Dan memang kamu sekolahnya memang sekolah animasi ya? Iya Kak. Sekolahnya animasi. Ketahuan. Udah ketahuan. Dan dari keluarga juga emang keluarga nenek kamu katanya makeup artist juga? Iya, cuman udah almarhum. Udah almarhum. Iya. Apa, keluarga juga pelukis? Suka Enggak melukis? Kak, anehnya tuh nenekku doang. Yang dari dulu tuh dandanannya nyentrik, yang eyeshadow biru. Itu tuh dia doang gitu. Terus keluarga kayak nggak pernah make up. Tiba-tiba aku pas SMA tuh udah mulai centil. Tapi kayak adik aku, mama aku tuh kayak nggak ada yang make up. Sampai akhirnya aku pikir ini aku doang yang lebay apa gimana gitu. Nih. Ini ngelukis kayak gini nih. Berapa jam sih rata-rata kamu buat sampai jadi nih kayak gini nih? Kira-kira kalau yang ini 4 jaman, 4 jam. sampai 5 jam. Ini kalau yang ini? Ini sekitar 3 jaman sih, soalnya kan kayak cuman titik-titik, cuman emang yang di sininya rame kan. Jadi kayak Jadi paling sederhana itu sekitar 2 jaman gitu ya? paling sederhana banget. Paling Tapi sederhana kalau banget yang itu kayak 2 gini jam, mungkin guys. 3-4 jam gitu. Ini 3-4 jam. Nah orang bertanya-tanya kemudian media kamu untuk melukis wajah tuh apa sih? Apa mukanya nggak rusak? Skincare-nya apa gitu ya? Gimana Sebenarnya ya? ada kok jerawat, cuman ya tetap- Diobatin lah ya. Iya diobatin. Skincare sebenarnya aku basic sih Kak. Pokoknya yang penting sering-sering exfoliate biar sel kulit matinya kan. Soalnya kan kalau kita tempelin kimia ke muka dia membentuk lapisan gitu kan. Jadi aku make sure aku exfoliate dan kalau abis makeup kayak gini aku tuh kalau bisa triple cleansing, kalau bisa 4 kali gitu. Jadi bukan cuma sekali Bersih doang ya, banget. 4 kali. Tapi ini ada khusus ya catnya untuk wajah? Ada. Jadi memang dia kids friendly gitu. Bahkan kalau kita kemakan itu dia nggak apa-apa. Nah ini kan kamu kayak totalitas banget ya, bukan cuman make upnya gitu ya, tapi juga bajunya. Terus kita lihat ini yang buat sayap ini ada juga beberapa kali kamu pakai yang di situ ya. Itu total modal kamu kalau dihitung-hitung. Nah itu tuh kayak gini nih ada ini kayak ujungnya burung Garuda itu juga pakai itu ya. Sebenarnya ini cuman kertas HVS Kak. Jadi serius kertas HVS? Astaga. Jadi emang aku juga sering ngomong ke di Instagram gitu di story. Beberapa dari followers aku suka nanya, aku nggak punya biaya gitu. Aku selalu bilang sebenarnya bisa banget gitu karena ini cuma pakai kertas HVS sama cat air. Abis itu aku tempelin aja pakai lem bulu mata gitu. Kertas itu kertas? Itu kertas. Bisa kayak jadi kayak 3 dimensi gitu ya? Dipakein cat air aja, terus habis itu ditiban lagi pakai face paintnya biar dia punya garis itu ketutup gitu. Nah ini kan sekarang kamu bikin tuh ya, ini tema kebangsaan dan viral banget. Puluhan juta loh yang nontonnya. Aku nggak juga tahu deh sekarang kaget, Kak. ratusan juta kali gitu ya. Harapan kamu apa sih? Kamu punya ekspektasi apa gitu, ngebayang apa gitu dengan karya ini? Oke, sebenarnya aku apa ya, cuman pengen teman-teman di content creator di luar sana karena banyak banget aku ikut beberapa komunitas juga.
untuk selalu semangat dan lihat positif side-nya gitu. Karena kan kadang kita suka sedih ya kalau konten kita nggak rame. Terus ada teman-teman aku beberapa yang quit gitu. Karena sepi doang, padahal menurut aku konten dia bagus gitu. Jadi aku pengen kasih mereka semangat gitu. Dan pengen jadi inspirasi sih intinya, biar terus berkarya. Karena di tengah pandemi ini tuh teman-teman kita tuh butuh hiburan Kak, basically. Kalian bikin kayak gini 30 detik itu udah menghibur gitu. 30 detik yang kelihatan, ya kan? Nggak kelihatan 18 jam. Oke, nah ini Yohana juga, ini ada satu lagi, dia pernah menjadi pengisi suara Susanti di kartunnya Upin. Dan kamu juga bikin bagian dari tim animasinya juga? Animasi juga. Kalau tim tuh maksudnya bikin satu karakter atau bikin bagian apa? Kita bilangnya per shot Kak. Jadi apapun yang dilihat layar itu per shot gitu. Sempat berapa tahun kamu kerja di Malaysia waktu itu? Sekitar 2 tahunan 2 ya. tahun. Pokoknya aku kuliah terus kerja 2 tahun terus for good kesini. Coba kita dengar ya, suaranya maksudnya jadi Susanti di Coba dong, kita pengen denger lagi suaranya ya waktu jadi Susanti, coba deh. Ini udah lama ya Kak, Susantinya udah tua nih, udah 5 tahun yang lalu. Coba. Pokoknya kalau Susanti biasanya tuh bilang gini kayak, Upin, Ipin, mau main kemana? Aku ikut dong. Terus saya, Susanti, kita mau main bulu tangkis, kamu mau ikut ya gitu. Terus kayak, aku mau, asik, aku diajak juga. Gitu. Sekarang kita juga mau lihat Yohana ini apa melanjutkan lukisannya. Apalagi yang mau kamu tambahkan? Pengen nambahin paling kayak peta Indonesia gitu di sini. Oh iya, yang ada juga yang di konten sana, kebangsaan kamu ya. Iya. Coba kita lihat berapa jam dia butuhkan untuk menyelesaikan peta Indonesia di wajahnya. Nanti ya kita lihat ya. Tapi sambil menunggu Yohana, kita lihat dulu juga bintang tamu kita selanjutnya. Ini satu keluarga juga yang inspiratif. Aku sering banget ngeliatin Instagramnya. Salah satu doang nih hal yang inspiratif dari keluarga ini adalah ketika melihat anak pertamanya itu harus bikin proposal ketika mau beli iPad. Padahal itu dia beli pakai duitnya sendiri. Iya, itu gak sih? Iya kan? Itu semata-mata karena ATM-nya dipegang sama ibunya kayaknya. Kita lihat profilnya berikut ini. Mona Ratuliu, artis berusia 39 tahun yang menikah dengan Indra Brasko pada 14 September 2002 ini bersama sang suami memposting foto anak sulungnya Davina Syafa Felisa atau Mima Syafa, perempuan berusia 18 tahun yang melakukan presentasi di depan orang tuanya meminta izin membeli iPad dengan uang sendiri untuk kebutuhan kuliah hingga disebut netizen akan diterapkan kepada anaknya juga. Ibu 4 anak ini sejak 28 Juli lalu merawat dan memberikan ASI untuk keponakannya Belin Daniel Zabdan setelah 3 minggu dirawat di ICU karena lahir secara prematur lewat operasi sesar. Belin merupakan anak dari sang kakak Doni Bule dan Neng Ulan yang meninggal dunia 2 hari setelah melahirkan dan hanya melihat sang anak dari video karena COVID-19. Apa alasan Mona menerapkan aturan presentasi setiap anaknya minta izin beli barang? Dan benarkah Mona sempat kesulitan merawat 2 bayi sekaligus? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Bersama Mona, Mima dan juga Indra Brasko. Aduh, langsung saja kita lihat dulu ini cuplikannya ya. Kemarin itu mengajukan proposal gitu ya. Demi beli sebuah iPad, Mima Syafa, anak Mona Ratuliu ajukan proposal permohonan. Waduh. Bolehin beli iPad dong katanya gitu. Jadi dia mengajukan. Ibu bapaknya galak banget. Pelit. Dia mengajukan ada alasan, latar belakang, tujuan gitu ya. Kemudian juga ada komentar-komentar dari orang apa pentingnya punya iPad gitu ya. Termasuk juga speknya, berapa harganya begitu. Luar biasa. Nanti kita lihat detailnya setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.